Opini News TV mengabarkan, dalam rangka tata kelola tambang rakyat yang kini masih menggunakan pola lama dalam pelaksanaannya, padahal sudah ada undang-undang atau UU Minerba yang baru, yang mengatur tentang tata kelola pertambangan rakyat, juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian dengan bimbingan pemerintah. Undang-undang Minerba baru ini juga bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja, mendorong hilirisasi, dan meningkatkan penerimaan negara. Elaborasi, Undang-Undang Minerba baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 19 Maret tahun 2025. Sementara itu tujuan pertambangan rakyat, yang juga dikenal sebagai izin pertambangan rakyat IPR, yakni bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara di bidang pertambangan dengan bimbingan pemerintah. Sedangkan penerima IPR dapat diberikan kepada individu, badan usaha, maupun koperasi. Pengelolaan pertambangan rakyat pelaksanaan IPR dilakukan dengan wilayah dan investasi yang terbatas. Yang sudah disahkan, namun pengusaha mengharapkan adanya turunan atau putusan Kementerian ESDM untuk menjadikan rujukan bagi para pelaku pengusaha tambang menuju iklim usaha dan kepastian hukum yang berpihak kepada para investor dan khususnya masyarakat dari daerah yang dijadikan areal pertambangan. Untuk itu Direktur Utama PT Sulteng Mineral Sejahtera atau SMS, Bapak Ahmad Sumarling SE mengundang sejumlah rekan-rekan media untuk hadir dalam konferensi pers sekaligus berdiskusi yang dilaksanakan tepat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hari Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025, bertempat di salah satu resto hotel ternama di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Jakarta Pusat dengan tujuan agenda menyampaikan beberapa pernyataan sikap dari Bapak Ahmad Sumarling SE selaku Direktur Utama PT Sulteng Mineral Sejahtera yang berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, guna menindaklanjuti surat terbuka yang telah dilayangkan sebelumnya kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, pada hari Jumat tanggal 18 November di tahun 2022 lalu, yang tentunya dengan harapan mendapatkan keadilan sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 terkait kebijakan pemerintah di pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini berarti bahwa negara memiliki hak untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk kepentingan seluruh rakyat. Dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, adapun tujuan utama dari penguasaan negara atas sumber daya alam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasalnya sumber daya alam harus dikelola secara efisien dan berkelanjutan, serta hasilnya harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Untuk lebih jelasnya mari kita simak dan saksikan poin utama pernyataan sikap surat terbuka yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Sulteng Mineral Sejahtera, Bapak Ahmad Sumarling SE yang dilayangkan sejak era masa pemerintahan Presiden ke-7 Bapak Jokowi hingga kini di tahun 2025 berharap kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar segera memberikan respon ataupun jawaban yang pastinya positif. Karena memang high capacity. Nah kita, karena ini kan pengelolaan sumber dayanya kan tambang rakyat, dia memang low volume, jadi dia cuman sedikit, sehingga ada teknologi anak bangsa ini, orang ITB banyak yang pintar, orang-orang kita di pakar geologi ini banyak yang pintar. Kita membuat konsep mini smelter ini bukan menjadi kompetitor dengan yang smelter gede, tapi lebih ke yang saya bilang tadi, kalau mungkin dia kapasitasnya 5.000 ton per hari, butuh 1 T, yang kita bikin ini yang low capacity, cuman 50 ton sesuai dengan kemampuan supply pertambangan rakyat itu. Kalau low capacity paling 50 M. Nah, dengan low capacity itu modalnya nggak gede, infrastruktur pendukungnya juga nggak gede, dampaknya juga tidak sesignifikan kalau dia yang gede. Contoh listrik, kadang-kadang kita pakai genset sendiri aja bisa bang dengan kapasitas itu. Inilah yang saya gagas. Nah, tapi kan di mindset orang begitu berbicara smelter kan high capital. Nah, saya mendowngrade itu supaya ada peluang bahwa saya, Bang Handoko, Abang semua punya peluang yang sama. Di dalam uji lab, pengalaman saya ya, berdasarkan hasil uji lab di lapangan, setiap nikel yang akan dijual ke smelter
itu memiliki minimal 10 variabel mineral potensial. Minimal. Karena yang diuji kadang-kadang 5 sampai 10 ternyata banyak mineral potensial. Fakta hari ini, begitu saya jual nikel ke smelter, yang dibayar oleh smelter itu bang cuma nikelnya. Jadi 9 mineral potensial ini itu tidak dibayar. Makanya produk yang keluar dari smelter yang ada di situ itu bukan nikel murni, itu namanya ferronikel, thick iron. Jadi ferronikel ini karena masih ada mineral-mineral yang lain yang nyampur di situ. Nah, itu pemerintah ekspor 9 mineral pengikutnya atau 5 atau 3 misalnya mineral potensial itu tidak bayar teks ke negara. Kita sudah rugi di situ. Nah, berdasarkan pemikiran itulah bang, dari 3 tahun ini ada banyak hal yang overlap regulasi. Pemerintah mungkin sadar atau tidak, tapi seringkali masih dianggap sebelah mata tentang pertambangan rakyat ini. Nanti di momentumnya Pak Prabowo inilah baru dia lebih aware terhadap masyarakat desa. Karena kalau pembangunan dimulai dari desa bang, pengelolaan tambang dimulai dari desa, mudah-mudahan tidak ada lagi anak dari desa yang ke kota cari pekerjaan. Tidak ada lagi orang dari desa ini yang setengah mati, apa mau dibikin. Dia lebih terhadap relaksasi kebijakan. Undang-undang kan yang bikin pemerintah. Undang-undang kan yang buat orang-orang kita. Sehingga kadang-kadang undang-undang ini waktu dirumuskan tidak melibatkan daerah. Jarang kita dipanggil anak-anak daerah ini untuk membuat satu kebijakan yang sifatnya. Nah, sementara kalau sudah diundangkan, itu kan berlaku general. Tidak ada istilah cuma berlaku untuk wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi. Sehingga apa dampak terbesarnya? Kadang-kadang kita mau apply kebijakan itu di Sulawesi, tidak cocok dengan social culture, tidak cocok dengan wataknya orang Medan, orang Makassar, lebih ke ininya. Sehingga kalau ada yang ini, kedepannya lah ya, ada dalam hal seperti itu, jangan hanya manggil pakar, manggil orang akademik. Memang dalam aturannya, dalam merumuskan satu undang-undang kan panggil ahli, panggil para pakar, orang-orang yang kompeten. Tapi sering lupa memanggil orang yang terkena dampak. Sehingga kita kadang-kadang nanti setelah itu baru demo, baru berteriak. Tetapi solusinya buat saya, jangan stuck di situ. Jangan kita hanya terpaku dengan undang-undang, dengan Kepmen, karena ada ruang-ruang diskresi yang boleh digunakan oleh para pengambil kebijakan. Nah, contoh itu tadi, sekiranya kalau misalnya produknya ini kan, kalau saya menggunakan rujukannya Undang-Undang 45, bahwa bumi, air beserta seluruh isinya dipergunakan, dia dikuasai oleh negara, tetapi jangan dititip, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kata kemakmuran ini, kalau ada produk yang menghambat itu kan sudah melawan undang-undang. Sehingga produknya apa? Boleh dalam bentuk impres, boleh dalam bentuk Kepmen. Tapi sekali lagi bahwa kebijakan itu harus diambil, melibatkanlah orang yang terdampak. Jangan orang Jakarta yang ditanya, yang tidak pernah turun ke tambang. Jangan orang-orang di akademisi yang kadang-kadang tidak pernah lihat di lapangan. Ini lebih ke sages, supaya ke depan dalam membuat kebijakan-kebijakan itu, orang yang terkena dampak sudah tahu duluan kebijakannya seperti apa. Seperti kita lah pelaku-pelaku. Kadang-kadang kan pemerintah nanti di demo, baru mau direvisi, baru mau dipanggil. Kalau kita tanya sama mereka, hebat ngomong. Ini kan tatanan undang-undangnya kan memang begitu, dalam merumuskan satu kebijakan, panggil dari akademisi, panggil para pakar, panggil para ahli. Jangan lupa, ada orang Sulawesi? Nggak ada. Ada orang Aceh? Nggak ada. Tapi dampaknya kita kan. Sepertinya boleh diterapkan ini. Bagaimana konsep ini bisa jalan? Dua-duanya pihak nyaman. Dari sisi investasi, pemilik investasi juga dapat. Masyarakat juga bukan hanya sekedar objek. Jadi bukan hanya sekedar udahlah kasih nilai bobo aja lah, cukup dengan kita kasih CSR, kita kasih bagian. Nah, tapi tidak berdampak signifikan terhadap dampak yang ditimbulkan dengan dampak positif yang diterima. Lebih ke situ. Jadi makanya mungkin nanti sambil kita diskusi bang, ngobrol-ngobrol, tapi orientasinya ke situ. Jadi ini semacam bentuk sages ke pemerintah bahwa ini ada satu pilot, ini ada satu konsep yang
tidak lagi menjadi kelinci percobaan. Saya sudah apply dengan rintangan dan hambatan-hambatan yang kita hadapi di lapangan ini, sehingga saya ngajak, saya bilang sama Bang Handoko, Bang, ajak teman-teman lah kita ngopi-ngopi. Jadi makanya saya bilang terlalu formal kalau kita bicara tentang press conference, tapi orientasinya lebih ke ya kayak kita nongkrong-nongkrong. Karena saya kan rutin nanti ke Jakarta, artinya paling tidak corongnya kalau di daerah saya cukup dikenal. Karena memang saya dengan teman-teman media itu satu-satunya perusahaan tambang ini kan rata-rata takut dengan media. Kalau saya rangkul, bahkan saya jadikan mereka itu sebagai corong, bukan membungkam ya, karena salah. Jadi saya menyampaikan ini, saya dapat dampak dua. Kalau yang disuarakan jelek itu menjadi bahan evaluasi buat saya. Kalau ini positif, ini bisa menjadi role model untuk teman-teman yang lain. Sehingga apa yang ditakutkan? Jadi kan kalau bahasanya KPK-nya kan, kalau bersih kenapa takut? Iya. Tidak ada satupun pekerjaan kita ini yang tidak ada netizen yang seluruhnya itu mendukung. Pasti ada pro kontranya. Tapi lebih ke kalau dia yang konstruktif, ya harusnya kan dia lebih bijak. Kalau salah, sampaikan salah, tapi kasih solusi. Jangan hanya menjustis, hanya sekedar menyatakan bahwa salah, tapi no solution. Lebih ke, jadi program ini yang saya gagas bagaimana ada kolaborasi antara masyarakat pemilik sumber daya itu dengan korporasi dari hulu ke hilir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi role model buat Indonesia. Nah, surat itu kemarin saya sampaikan ke Pak Jokowi itu, ayolah, banyak kebijakan-kebijakan yang masih overlap. Ini Omnibus Law, bagus niatnya. Saya tidak pernah menyatakan karena hampir seluruh kebijakan dibuat itu berdasarkan kajian dan kadang-kadang ahli, para pakar. Hanya persoalannya satu kebijakan itu diberlakukan general, sementara kadang-kadang social culture orang Medan, social culture orang Sulawesi, orang Kalimantan kan beda-beda menjalankannya, sehingga saya tidak pernah mau berdebat tentang regulasi. Tetapi kalau pemerintah lebih ini kan ada ruang-ruang diskresi, ruang-ruang kebijakan yang pada saat kita stuck di sini, sudahlah kita kasih kebijakan yang seperti ini. Hari ini tuh pemerintah sudah membuat satu regulasi bahwa ormas, koperasi, perusda itu sudah diberikan ruang untuk mengurus IUP. Kan sudah disampaikan itu. Hanya pemerintah dari pengalaman-pengalaman saya. Mudah-mudahan lah. Nah, inilah salah satunya kita kumpul ini dengan memberikan masukan ke pemerintah. Hari ini di Toki itu tetek bengeknya itu, Bang, yang saya bilang peraturan teknisnya itu, NSPK-nya, petunjuknya, itu kadang-kadang 2 tahun baru tuntas. Perusahaan daerah. Di sisi lain begitu kita mau ngurus sampai ke dinas terkait, sampai ke kementerian, sabar Pak ya, belum ditandatangani nih NSPK ini antara menteri ini. Nah ini kan tidak terpublish, ini tidak sampai ke masyarakat karena kadang-kadang hanya produk utamanya yang dikampanye oleh pemerintah. Kami telah memberikan ruang kepada koperasi, perusahaan daerah, ormas ini untuk silakan mengajukan IUP. Begitu kita ajukan, Pak sabar Pak ya, kita mau petakan dulu mana-mana yang boleh diajukan yang ini. Nah proses itu 2 tahun, 3 tahun, jangan-jangan sudah ganti lagi presiden, belum selesai lagi. Lebih ke situ sih. Kalau saya Pak, ya, hari ini mungkin saya menggunakan baju perusahaan, ya, tapi saya mengkampanye ini. Makanya pilot project yang saya gagas ini, siap, bagaimana ada sinergitas antara masyarakat dengan korporasi. Karena kalau masyarakat yang mau mengurus tambang, mau mengurus izin, kelemahannya 2 Bang. Pertama, tidak punya modal kadang-kadang. Yang kedua, memang nggak ngerti aturan mainnya, bagaimana bermohon, bagaimana menyiapkan dokumen, persyaratan-persyaratan, sehingga saya selaku putra daerah dengan menggunakan baju perusahaan saya, itu saya datang, saya sampaikan ke masyarakat, ayo, saya bantu kamu biaya bikin koperasi, saya bantu kamu biaya peralatan, saya ajarin kamu caranya mengurus izin, semua atas nama masyarakat yang bermohon atas nama izin. Nanti hasilmu perusahaan saya yang beli, yang olah. Makanya yang saya maksud tadi itu dari hulu ke hilir, hulunya masyarakat yang kerja, perusahaan saya di hilirnya, supaya kalau saya bikin smelter ada jaminan supply. Nah kolaborasi inilah yang saya harapkan itu jalan. Kalau selama ini kan yang berjalan pemilik IUP, kan IUP nih
dia sendiri merekrut karyawan, dia yang melakukan operasi produksi, dia sendiri juga yang melakukan pemurnian di smelternya. Jadi dia dari hulu ke hilirnya memang di dalam korporasi itu. Kalau konsep yang saya gagas ini, Bang, ada bentuk kemitraan antara masyarakat pemilik sumber daya, biarkan mereka yang mengurus izin. Kelemahannya itu yang kita cover. Dia tidak ngerti teknologi, dia tidak ngerti peralatan, dia tidak punya modal, dia tidak ngerti SDM untuk mengurus izin. Kita edukasi mereka, tapi kita tidak masuk dalam legal standingnya dia, kita tidak masuk dalam perizinannya, hanya kita mengedukasi. Nah, setelah selesai perizinannya mereka beroperasi dong, saya tinggal taruh di situ geologis untuk ngajarin mereka. Saya nanti taruh nanti teknologi yang akan dipakai sambil ada transfer knowledge kan. Nah, saya nunggunya di pabrik nih. Begitu sudah selesai barangnya, bawa dong ke sini, kita olah di sini. Inilah sinergitas, inilah yang kita pengen, yang saya pengen sampaikan bahwa mudahkan ini rakyat supaya kalau kami juga berinvestasi, ini ada jaminan bahwa kalau saya bikin pabrik ada jaminan supply. Nah, yang kedua, kenapa saya lebih ke pertambangan rakyatnya? Karena itu tadi kelemahannya, Bang. Kita belum bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang dia punya itu gede, yang modalnya besar, prosesnya sekian tahun, 4 tahun. Kami ini anak-anak daerah ini kan terbatas kemampuan, Bang. Kalau kita lihat grup-grup korporasi besar ya, dia kadang ngurus izin aja 2 tahun, 3 tahun dengan modal ratusan miliar. Anak daerah tidak banyak, Bang, yang punya sampai ratusan miliar. Sehingga konsepnya tinggal kita ini tadi. Jadi kalau dalam satu titik saya mengolah tambang rakyat, terberdaya 500 orang misalnya. Bayangkan kalau dalam satu kabupaten itu kita bisa bikin 100 titik, Bang. Terbuka lapangan pekerjaan baru 500.000, 50.000. Ini yang memang murni masyarakat. Sehingga kalaupun mereka terkena dampak, dia berpikir, ya sudahlah kan kita yang menerima manfaat.